teman-teman, puji Tuhan hari ini kita dapat kembali renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Telah berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Sebentar Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu menyiapkan diri untuk mendengarkan sedikit renungan pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati, dan juga Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan kebudiman yang Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap apa yang Kau dari mulut hamba-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah dapat sempurna. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kita akan renungan lagi bersama saya Laura. Oke. Hari ini saya mengambil tema yaitu kepala batu. Nah, siapa nih yang tahu kepala batu itu? Dan siapa juga yang kepala batu? Oke, kita bakal sama-sama baca di 1 Samuel 8, 1 Samuel 8 ayat 19 sampai dengan 20. Di sini dikatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Nah, ayat yang ke-20 dikatakan, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Oke, sebelum itu kita bakal bahas apa sih itu kepala batu. Nah, jadi teman-teman, kepala batu ini biasanya bahasa dari orang Timur sih biasanya, tuh, yang diartikan sebagai diartikan sebagai keras kepala. Nah, diartikan sebagai keras kepala yaitu orang yang kayak misal susah menerima pendapat atau susah menerima masukan, dan juga orang yang susah diingetin atau susah nurut atau pokoknya bandel, itu yang namanya orang yang keras kepala atau kepala batu. Nah, orang ini itu biasanya itu susah banget untuk ditegur atau diberi saran, karena kadang itu mereka berdiri pada pendirian mereka gitu. Jadi kayak mereka susah menerima saran, biasanya tuh kayak gitu. Nah, kita mau belajar dari bangsa Mesir. Kita tahu lah bangsa Mesir ya, biasanya tuh orangnya tuh masyarakatnya tuh bersungut-sungut lainnya kayak susah dibilangin lah ya sama Tuhan. Nah, pada waktu itu mereka dipimpin oleh Samuel. Nah, dipimpin oleh Samuel, waktu itu mereka tuh bersungut-sungut ingin meminta seorang pemimpin atau seorang raja untuk memimpin mereka dalam perang. Nah, salah satu sifat yang selalu terbawa pada bangsa Israel ini, pokoknya sifat yang mereka susah diatur gitu ya, sampai akhirnya Tuhan tuh kayak bagaimana nih caranya buat bangsa Israel tuh nurut dan gak bersungut-sungut dan gak gak susah dibilangin intinya lah ya, pokoknya nurut lah sama Tuhan. Susah mereka tuh dibilanginnya. Nah, berbagai cara Tuhan lakukan gitu untuk umatnya tuh mematuhi perintah Tuhan, karena semisal kalau mereka gak mematuhi perintah Tuhan tuh bakal kayak ada bahaya atau konsekuensi yang terjadi kalau mereka terlalu mau mengikuti keinginan mereka daripada keinginan Tuhan tuh. Waktu itu mereka tuh meminta raja, pokoknya bersungguh-sungguh pada Samuel, mereka tuh minta raja lah, minta pemimpin. Nah, biasanya guys, orang yang keras kepala itu biasanya kalau di kita tuh dominan ke anak muda gak sih itu, tapi orang tua juga biasanya keras kepala gitu, tapi lebih ke kita sih, tapi orang tua juga gitu, karena lebih tua maksudnya. Nah, keras kepala itu biasanya memang ada pada diri kita masing-masing guys. Setiap kita memiliki rasa keras kepala ya, yang intinya tuh kita tuh terpacu atau berdiri pada pendirian kita banget gitu, dan kita tuh susah menerima pendapat orang lain, masukan orang lain, teguran orang lain itu. Kalau semisal kita memiliki pemikiran atau
yang susah susah dibilangin atau susah menerima pendapat, atau bisa dibilang keras kepala tuh agak susah ya guys bersosialisasi sama sesama gitu. Nah, pokoknya ada aja something. Pada intinya kita tuh boleh berdiri pada pendirian yang kita punya, tapi kita juga nggak boleh menutup telinga untuk menerima pendapat dari orang lain gitu. Sama kayak Tuhan gitu. Kita nggak boleh nutup diri kita, atau kita nggak boleh keras kepala. Kita harus menerima masukan dari Tuhan. Tuhan mau jadikan kehidupan kita gimana gitu. Kita harus ikutin jalan Tuhan. Bukannya kita malah keras kepala gitu. Jadi kayak kita tuh harus bisa ngikutin apa maunya Tuhan. Karena seperti yang kita tahu guys, maunya Tuhan tuh pasti yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Tuh. Jadi intinya kita nggak boleh keras kepala, kita harus bisa menerima masukan daripada orang lain, kita harus menerima teguran, karena teguran tuh nggak selamanya bersifat buruk. Teguran tuh pasti kebanyakan bersifat baik lah ya, tuh kayak teguran terhadap kita tuh bakal memperbaiki diri kita, gitu. Kita harus bisa open, kita harus bisa menerima masukan daripada orang lain, kita nggak boleh keras kepala, apalagi dari Tuhan, gitu. Perintah-perintah dari Tuhan, pokoknya segala rencana Tuhan tuh baik lah buat kita. Jadi kita tuh harus open, harus menerima. Begitu. Nggak boleh keras kepala ya, yang keras kepala. Tuh. Oke, terima kasih. Sekian renungan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman terberkati dan terus semangat untuk sekolahnya. Tuh semangat. God bless you. Bye-bye. Mari kita bisa dalam doa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, setiap apa yang kami dengar dan kami baca, dapat kami tanamkan di dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang tidak keras kepala Tuhan, dan dapat menerima pendapat daripada orang lain. Dan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang selalu menggandeng tangan kami Tuhan, Kau yang selalu memberkati dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang mungkin memiliki problem Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menuntun mereka, Kau yang menggandeng tangan mereka Tuhan, jangan biarkan mereka lepas daripada-Mu ya Bapa. Kau tahu Tuhan setiap keinginan mereka, Engkau tahu setiap pergumulan mereka punya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau berdoa untuk kami akan melaksanakan kegiatan kami, yaitu sekolah ataupun bekerja ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang melindungi Tuhan setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang menuntun, Kau yang memberkati, Kau juga yang membuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.